Ratusan tahun telah berlalu sejak masa kepemimpinan Caesar, kera bijak yang dulu berjuang demi kedamaian antara manusia dan kaumnya. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Manusia yang dulu menguasai dunia, kini hampir punah. Virus yang mereka ciptakan sendiri membuat mereka kehilangan kecerdasan, kehilangan suara, dan kehilangan tempatnya di bumi. Kini, dunia manusia menjadi milik para kera. Mereka membangun peradaban sendiri dengan suku, kerajaan, dan pemimpin-pemimpin baru. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran Caesar mulai dilupakan. Nama besarnya hanya tinggal legenda, sementara kekuasaan mulai menumbuhkan keserakahan dan penindasan di antara para kera itu sendiri. Di tengah dunia yang berubah ini, muncul seekor kera muda bernama Noah. Dia hidup damai bersama klannya, hingga suatu hari kedamaiannya hancur oleh pasukan kejam yang dipimpin oleh Proximus Caesar, seorang penguasa yang mengaku meneruskan ajaran Caesar, padahal justru menodainya. Perjalanan Noah dimulai dari kehilangan menuju pencarian akan kebenaran, dan tanpa dia sadari, langkahnya akan menyalakan kembali warisan yang telah lama terkubur. Inilah kisah dari dunia baru, ketika manusia menjadi bayangan masa lalu dan kera menjadi penguasa utama. Inilah Kingdom of the Planet of the Apes. Saya lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Film ini membuka beberapa generasi setelah kematian Caesar di dunia, di mana kera telah membentuk berbagai klan dan manusia telah berubah menjadi liar. Noah, seekor kera muda, sedang mempersiapkan upacara kedewasaannya. Untuk memenuhi ritual ini, dia berangkat bersama teman-temannya, Anaya dan Suna, untuk mengumpulkan telur elang. Anaya menyarankan agar mereka hanya mengambil 2 telur dan menyisakan 1 telur untuk keluarga elang. Sebuah tradisi yang mereka pelajari untuk menunjukkan rasa hormat kepada alam. Ketika Noah mengamati area tersebut, dia melihat sesuatu yang tak biasa di sebuah tebing dan mengajak teman-temannya untuk menyelidikinya. Mereka menemukan lebih banyak telur. Namun ketika Noah mencoba mengambilnya, induk elang menyerangnya, menjatuhkannya dari tebing. Untungnya, dia berhasil meraih sebuah cabang pohon dan mengamankan telur tersebut. Tak terpengaruh oleh bahaya, mereka dengan hati-hati kembali ke gudang mereka. Tak lama kemudian, mereka merasakan ada seseorang di dekat mereka dan mengikuti petunjuk. Mereka sampai di sebuah terowongan yang jauh, yang berbatasan dengan dunia luar. Mereka menemukan sebuah selimut, yang segera mereka ambil sebelum pergi agar tak terdeteksi. Kembali ke klan mereka, kera-kera yang lebih muda dengan penuh semangat berkumpul di sekitar Noah, ingin mendengar pencapaian Noah tentang telur-telur itu. Kemudian, Noah mencari ibunya untuk menunjukkan keberhasilannya. Bangga padanya, dia memberitahu Noah bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya. Seekor penjinak burung bernama Koro menyapa Noah dengan ekspresi serius, merasakan ada sesuatu yang tak beres padanya. Ketika Noah menunjukkan selimut yang dia bawa, yang memiliki aroma manusia, Koro sangat kesal dan dengan tegas mengatakan bahwa selimut itu harus dibuang. Noah sadar bahwa meninggalkan wilayah mereka adalah melanggar aturan. Koro mengungkapkan kekhawatirannya tentang darah dan bau manusia di selimut itu. Tetapi pada akhirnya dia mempercayai Noah, menasehatinya untuk memberitahu para tetua setelah upacara kedewasaan untuk menghindari kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian, Anaya berbicara dengan Noah tentang selimut itu. Noah menjelaskan bahwa para tetua telah mengirim pengintai untuk menjauhkan manusia. Kemudian, ketika Noah mengasah senjatanya dan mengerjakan tugas-tugasnya, dia merasakan ada seseorang di dekatnya. Setelah diselidiki, dia bertemu dengan seorang wanita yang ketakutan yang menyerangnya sebelum dengan cepat melarikan diri. Setelah peristiwa itu, telur yang dia kumpulkan tak sengaja pecah. Akibatnya, dia tak dapat mengikuti upacara kedewasaan. Bertekad untuk menemukan telur yang lain, dia pergi keluar pada malam hari dengan kudanya ke hutan. Di sana, dia melihat pemandangan yang memilukan. Banyak kera tewas dibantai. Mereka adalah kera yang ditugaskan ayahnya untuk menjauhkan manusia. Salah satunya adalah Oda, yang tewas tepat di depan matanya. Tak lama kemudian, kera-kera lain yang menunggang kuda tiba untuk melihat apa yang terjadi. Pemimpin bertanya apa yang terjadi di sana, dan Lightning, wakil pemimpin, menjelaskan bahwa para pengintai mereka dibunuh oleh kera itu. Mereka juga menemukan selimut yang berbau manusia di sana. Pemimpin mencurigai keterlibatan gadis manusia yang mereka cari dan memerintahkan kelompoknya untuk menemukan klan dari kera yang membawa selimut itu. Sialnya, kuda Noah secara tak sengaja menunjukkan diri. Pemimpinnya mencoba untuk mendorongnya, berharap kuda itu akan membawa mereka ke klan kera yang bersekutu dengan manusia. Noah bergegas kembali untuk memperingatkan koloninya, tapi sudah terlambat. Kera-kera bertudung membakar kemah mereka.
Dalam kekacauan itu, dia berhasil menemukan Anaya dan adiknya. Noah mencoba membantu mereka melarikan diri, tapi salah satu kera memukulnya. Saat mereka akan menghabisinya, adiknya menyuruhnya pergi dan menyelamatkan ayah mereka. Sementara itu, salah satu tetua dibunuh secara brutal oleh pemimpin penjajah yang mengklaim atas nama Caesar dan memerintahkan para tahanan untuk dibawa ke Proximus, raja para kera saat ini. Di sisi lain, Noah berhasil menemukan ayahnya, Koro, yang sedang melepaskan burung-burungnya. Noah mengatakan bahwa dia menyesal, mengakui bahwa itu semua adalah kesalahannya. Namun Koro tak menyalahkan putranya. Dia lalu meminta Noah untuk melepaskan semua burung mereka. Namun, pemimpin penjajah sudah di sana dan menghadangnya. Noah bersembunyi dan berjaga-jaga. Pemimpin mengancam Koro dengan alat penyetrum, memerintahkannya untuk menundukkan kepala. Pemimpin mengancam Koro dengan alat penyetrum, memerintahkannya untuk menundukkan kepala. Koro mencoba melawan, namun kalah dan dipukuli dengan brutal. Pemimpin penjajah melemparkan Noah keluar, membuatnya bergelantungan. Di ujung tanduk, Noah menyaksikan ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya sebelum dia jatuh ke jurang. Keesokan paginya, Noah selamat dari penjajahan klannya. Namun saat dia terbangun, dia melihat ayahnya telah meninggal dan melihat kekacauan yang disebabkan oleh para penjajah. Bertekad untuk menghormati ayahnya, dia menguburkannya di kuburan darurat dan berjanji untuk menyatukan kembali keluarganya dan membawa mereka kembali ke rumah. Dengan menunggang kudanya, Noah menuju ke daerah di mana segala sesuatunya dimulai. Dia menyeberangi sebuah jembatan kecil dan di luar lembah dia melihat sisa-sisa kota yang sekarang tersembunyi oleh pepohonan. Saat menjelajah, dia menemukan selimut ibunya yang mendorongnya untuk mengikuti jejaknya. Saat malam tiba, dia membuat api unggun untuk beristirahat. Saat bangun, dia menemukan elang milik ayahnya, namun dia tak bisa menggunakannya. Kemudian dia bergerak lebih jauh ke dalam hutan dan melihat asap yang menjadi bukti bahwa ada seseorang yang menyalakan api. Saat memeriksa lokasi, dia jatuh ke dalam perangkap bawah tanah di mana dia menemukan api unggun di bawahnya. Dia berhasil selamat, namun terluka. Pada saat itu, dia bertemu dengan orang utan yang menodongnya dan memintanya untuk berbicara, menanyakan identitasnya tanpa topeng dan senjata. Noah memberitahukannya bahwa dia bukan bagian dari kelompok yang menyerang mereka. Ia menjelaskan bahwa ayahnya dibunuh, sukunya dirampas, dan dia telah mengikuti jejak para penjajah. Mereka kemudian berkenalan. Orang hutan itu bernama Raka. Raka menceritakan bahwa dia pernah mengalami situasi yang sama. Kera bertopeng itu telah membunuh klannya dan hanya menyisakan dirinya, dan menyebutkan bahwa dia di sana untuk menjaga buku-buku yang merupakan catatan kuno tentang ide-ide. Noah mengetahui bahwa simbol-simbol dalam buku-buku ini memiliki makna, dan pada masa Caesar, kera memahaminya. Noah menceritakan bagaimana para penyerang dari klannya menggunakan nama Caesar dan bagaimana mereka menaklukkan klannya. Raka menyesalkan bahwa banyak para kera yang melupakan warisan Caesar yang sebenarnya dan melupakan siapa dirinya. Noah menjelaskan bahwa dalam klannya, para tetua yang membuat aturan. Raka kemudian menunjukkan bahwa sebelum para tetua itu, Caesarlah yang mengajarkan apa arti menjadi kera. Dia adalah pemimpin dan pembuat hukum yang hebat. Raka menjelaskan bahwa di era Caesar, kera membangun pemukiman sebagai tempat berlindung dari manusia. Meskipun saat ini manusia sudah jarang ditemukan, namun pada zaman Caesar, jumlah manusia sangat banyak, sehingga para kera membangun koloni di tempat yang berbeda. Noah melihat sebuah gambar dan bertanya apa itu. Raka menjawab bahwa itu adalah manusia. Noah mengatakan bahwa dia belum pernah melihat satupun dan menganggap mereka sebagai makhluk liar. Raka menjelaskan bahwa manusia telah berubah dan mengalami kemunduran sejak kera mempelajari peninggalan Caesar dan buku-buku itu penting yang melestarikan warisannya dan jenis mereka. Setelah itu, Noah ingin kembali ke kudanya, namun dia merasa kesal saat wanita misterius yang dia temui sebelumnya mendekati kudanya sebelum pergi lagi. Meskipun Noah tak menganggap wanita itu sebagai ancaman, tapi dia yakin bahwa wanita itu telah mengikutinya dari saat dia keluar dari desanya. Mengetahui bahwa wanita itu mengikuti Noah, Raka memutuskan untuk pergi bersamanya untuk mencari tahu mengapa wanita itu mengikuti mereka. Kemudian mereka melihat elang. Noah ingat bahwa itu adalah anak elang dengan nama Sia, milik ayahnya, yang telah mengikutinya. Malam itu, Noah melihat wanita yang mengikutinya sedang bersembunyi di pepohonan dan mencoba berkomunikasi dengannya. Noah menduga wanita itu mengikutinya karena dia lapar. Melihat kecerdasan dan kepintarannya, mereka memutuskan untuk menamainya Nova.
sebuah nama yang diambil dari zaman Caesar. Noah kemudian bertanya, mengapa Caesar sangat peduli dengan manusia? Raka menjelaskan bahwa menurut legenda, Caesar dirawat dan dibesarkan oleh manusia. Dia adalah tetua pertama yang memimpin dengan kesopanan, moralitas, kekuatan, dan kasih sayang, memberikan contoh bagi generasi mendatang. Kemudian, Noah memutuskan untuk menjelajah sendirian dan menemukan sebuah teleskop tua. Dia bingung bagaimana cara menggunakannya, sampai tiba-tiba Nova muncul dan menunjukkan bahwa dia tahu cara menggunakannya. Keesokan harinya, Raka tampak skeptis namun tak mempermasalahkannya. Dia menyarankan untuk membawanya, tapi Noah menolak, menunjukkan bahwa mereka tak memiliki kuda tambahan. Namun Raka menyelesaikan masalah ini dengan berbagi kudanya dengan Nova. Dalam perjalanan melintasi hutan, mereka bertemu dengan makhluk misterius yang mereka sebut kuda belang. Dan kemudian banyak manusia-manusia liar muncul bersebelahan dengan kuda belang. Raka di sisi lain terkejut, mengira bahwa kuda belang sudah tak ada lagi. Meskipun Noah terlihat tak tertarik pada manusia, namun dia sedikit terpengaruhi oleh Raka dan mulai tertarik. Tapi dia tak melupakan ambisinya, jadi dia memutuskan untuk pergi lebih dulu. Sebelum dia pergi, Raka memberinya sebuah kalung yang melambangkan keanggotaannya dalam pasukan Caesar. Noah lalu pergi dengan kudanya, tapi dia tak pergi jauh, dia masih mengamati Nova. Nova terlihat cemas, dan Raka mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkan semua orang, termasuk Noah. Karena sekelompok kera yang mencari mereka muncul, berniat memburu manusia. Raka berteriak agar mereka berhenti sementara Noah mengawasi di balik pepohonan. Di sisi lain, karena tak dapat menemukan manusia yang mereka cari, kera-kera itu memutuskan untuk memperluas pencarian mereka. Dan akhirnya menemukan Nova. Nova berlari ke rerumputan tinggi untuk bersembunyi. Dengan para kera mulai menyusuri setiap sudut. Merasa bahaya, Nova berdiri dan berteriak memanggil Noah. Mendengarnya, Noah bergegas menolongnya tepat pada waktunya. Kera lain mengikuti, tapi Raka membantu dan mereka melarikan diri. Setelah aman, Noah mulai curiga dengan Nova yang menyembunyikan identitasnya. Dia mengungkapkan bahwa Nova berbicara. Raka meragukannya hingga Nova berbicara lagi. Ia mengungkapkan nama aslinya adalah Mae. Kedua kera itu kagum karena pertama kali bertemu dengan manusia cerdas yang bisa berbicara. Mae menjelaskan bahwa dia tahu kemana klan Noah dibawa, dan dia juga sedang mencari manusia lain seperti dirinya. Noah agak tak senang dengan sikap Mae. Masih memproses kejadian yang baru saja terjadi, Raka mengakui bahwa ada banyak hal yang harus dibicarakan. Keesokan harinya, saat mereka mencoba menyeberangi jembatan Rehob, mereka telah masuk ke jebakan, di mana depan belakang mereka telah dihadang oleh kera penjajah. Noah ditangkap lebih dulu, dan kera-kera itu kemudian mencoba melemparkan Mae ke dalam sungai. Raka turun tangan, namun dia tak bisa melawan dan jatuh ke sungai berpegangan tali. Situasi tambah suram ketika salah satu kera melumpuhkan Noah. Berjuang untuk bertahan, Raka mengingatkan Noah bahwa mereka lebih kuat jika bersama. Sebelum akhirnya dia hanyut terbawa arus sungai yang deras. Noah dan Mae kemudian dibawa ke suatu pantai, di mana benteng para kera berdiri dengan kokoh dengan temboknya menjulang mengelilingi pantai. Sekelompok kera menatap mereka dengan tatapan menakutkan. Kemudian, Mae dipisahkan dari Noah. Noah disambut dengan lebih hangat oleh para kera. Setelah keluar dari benteng, dari kejauhan, Noah melihat pintu tembok besar yang dilindungi oleh besi dengan keamanan tingkat tinggi. Setelah itu Noah bertemu kembali dengan keluarganya, yang menyambutnya kembali dengan penuh sukacita. Mae, di sisi lain, berada di sebuah ruangan yang penuh dengan aktivitas manusia. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul. Dia adalah Trevatan. Pria itu bertanya dari mana asalnya, tetapi Mae tetap diam. Pria itu mengungkapkan bahwa dia juga tersesat sebelum menemukan Proximus, dan disinilah akhirnya dia menghabiskan waktu dengan tenang dan damai. Dia kemudian bertanya siapa Mae. Mae menjawab bahwa dia adalah manusia yang tak membantu kera. Obrolan mereka terganggu oleh suara trompet yang mengumumkan pertemuan dan kedatangan Proximus. Para kera berkumpul di tepi laut. Kemudian Raja para kera muncul. Dari sudut pandangnya, Noah mendengar kerumunan orang menggemakan Proximus dengan nama Caesar. Mereka sangat fanatik dengan semua yang dikatakan Proximus. Proximus menyatakan bahwa dia telah melampaui Caesar dan akan memperbaiki kesalahan masa lalu mereka. Noah diam-diam berkata kepada ibunya bahwa Proximus tak seperti Caesar. Namun ibunya memperingatkannya untuk berhati-hati, mengingatkannya bahwa mereka berada di bawah kendali Proximus sekarang. Proximus mengungkapkan kegembiraannya akan harta karun di balik tembok.
percaya bahwa membuka pintu itu akan sulit, namun bukan tidak mungkin. Kemudian Proximus memerintahkan para pekerja untuk membuka pintu besi tebal tempat harta karun disembunyikan. Meskipun menggunakan lava untuk melelehkan pintu besi itu, tapi sayangnya usaha itu sia-sia. Dari kejauhan, Trevatan meyakinkan Mae, mengatakan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan di sisi lain, karena semua yang ada di sana sudah lama hancur. Dengan marah, Mae menjawab bahwa dia tak mengerti, menjelaskan bahwa ketika pemerintah memutuskan bersembunyi ke bawah tanah, banyak teknologi manusia yang tertinggal di balik pintu itu. Trevatan memberitahu Mae bahwa apa yang ada di dalam tembok itu tak akan pernah menjadi milik para kera, dan menasehatinya untuk fokus pada masa kini, bukan masa lalu. Sementara itu, Ibu Noah curhat kepadanya, mengungkapkan bahwa para tetua pun kini tunduk pada otoritas Proximus Caesar. Noah menegaskan bahwa para tetua tak tahu segalanya dan menyimpan banyak rahasia dari mereka. Tiba-tiba, seorang penjaga menyelam mereka dan mengantar Noah pergi, membawanya pada sebuah perjamuan makan di mana Proximus menyambut Noah dan Mae. Proximus memuji pemahaman Mae tentang evolusi. Namun, dia mencatat bahwa kemajuan membutuhkan waktu dan mengungkapkan keinginannya untuk segera mengakses masuk ke dalam pintu besi. Proximus menjelaskan bahwa dia yakin bahaya yang sebenarnya ada di dalam pintu besi. Dia menjelaskan bagaimana manusia di masa lalu mencapai hal-hal yang luar biasa, seperti mencapai gunung, menyeberangi lautan, dan terbang. Proximus berpikir bahwa kera juga dapat mempelajari keterampilan ini, tetapi mereka perlu mengakses lemari besi untuk mendapatkan pengetahuan itu. Mae tak setuju dan mengatakan bahwa itu tak mungkin. Sebagai balasan, Proximus memperlihatkan peta yang dibuatnya, mengungkapkan bahwa dia melakukan perjalanan dengan manusia lain sebelum bergabung dengan mereka untuk mengakses pintu besi. Mae mengatakan bahwa itu bukan miliknya, tapi Proximus yakin dalam waktu dekat dia akan menembusnya. Proximus mengajak Noah untuk melihat pemandangan dan memberitahunya bahwa kerajaan ini untuk kera dan ia berada di sini untuk melindungi para kera. Oleh karena itu, Proximus ingin memiliki yang ada di balik pintu besi dulu untuk memastikan kera berada di atas angin. Kemudian, Noah sedang duduk sendiri dan melihat burung elang ketika ibunya datang dan mengatakan bahwa elang tak akan mendatangi mereka karena klan mereka telah hilang. Meskipun sudah tahu, Noah bersikeras bahwa roh klan elang hidup di dalam hatinya. Setelah ibunya pergi, seekor elang mendarat di dekatnya, bukan untuk memberikan petunjuk, melainkan untuk mengejek kegagalan Noah memenuhi janjinya kepada mendiang ayahnya, untuk menyatukan kembali keluarga mereka yang tercerai-berai. Noah menyesali janjinya kepada ayahnya untuk membawa pulang keluarganya. Klan elang kini menjadi milik Proximus, namun Noah teringat akan kalung yang diberikan oleh Raka. Noah menyadari bahwa terkadang hukum bisa saja salah. Anehnya, elang tersebut hinggap dengan tenang di lengannya alih-alih menyerang. Kemudian, Noah menemui Mae, menuduhnya berbohong. Mae kemudian berkata bahwa Proximus dan kera-kera menyerang kampnya, membunuh semua orang. Untungnya, dia berhasil selamat. Mae mengakui bahwa dia takut dan membutuhkan bantuan Noah. Meskipun Noah skeptis dengan ceritanya, Mae dengan menyesal mengatakan bahwa dia memang seharusnya mempercayainya. Noah berpikir bahwa menolong Mae mungkin akan menguntungkannya juga, dan ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memutuskan apakah akan membantu atau tidak. Noah ingin tahu mengapa Mae membutuhkan akses ke balik pintu besi. Mae menjelaskan bahwa di balik pintu besi itu terdapat sebuah file yang dapat mengajarkan manusia untuk bisa berbicara kembali. Noah bertanya-tanya apakah manusia dan kera pernah hidup berdampingan dengan damai. Mae mengungkapkan bahwa pada awalnya, kera sama seperti manusia hingga sebuah virus membuat mereka lebih pintar dan hampir memusnahkan manusia dalam prosesnya. Mae tahu cara masuk ke dalam pintu besi itu, tapi Noah khawatir air laut akan merusak apa yang ada di dalamnya. Setelah pembicaraan mereka, Noah meminta bantuan saudaranya untuk memanjat dan membebaskan klan mereka. Dengan bantuan Suna, Noah bertemu dengan Mae lagi. Dia menuntunnya untuk menempatkan bubuk mesiu secara strategis dan terstruktur di dalam bangunan. Namun, Trevatan memergoki mereka dan berniat membongkar rencana mereka kepada Proximus. Mae mencoba membujuknya untuk bergabung dengan mereka, mengatakan bahwa langkah ini untuk membantu umat manusia. Namun Trevatan menolak dan melangkah pergi. Menyadari bahwa mereka tak punya pilihan lain, Mae dengan terpaksa membunuh Trevatan agar rencana mereka tak terbongkar. Kemudian, Mae memimpin mereka ke jalan tebing menurun di tepi laut.
di mana mereka memulai pendakian berbahaya yang merupakan bagian dari rencana penyusupan mereka yang berani. Singkatnya, setelah sampai atas, mereka melihat pintu masuk tersembunyi, di mana itu adalah pintu gerbang menuju fasilitas yang telah lama tertutup rapat, yang menyimpan teknologi manusia pada masa jayanya. Mai menginstruksikan kelompoknya untuk menahan posisi, sementara dia dan Noah mengintai di depan. Noah menjelajahi tempat itu dan menemukan buku-buku aneh dengan gambar-gambar di dalamnya, dan mereka juga menemukan apa yang tampak seperti miniatur planet. Sementara itu, Mai mengambil file yang menyerupai server, dan inilah misinya. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia mengajak Noah untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Sebelum membuka pintu besi, dia meminta Noah untuk menyelamatkan klannya dulu dan berjanji akan meledakkan brankas ini setelahnya. Namun, saat mereka membuka pintu besi itu, Proximus dan para pengawalnya telah menunggu mereka. Proximus dengan keserakahannya puas setelah melihat teknologi manusia yang sangat canggih di dalam brankas itu. Namun, dia mengungkapkan kekecewaannya karena Noah mempercayai manusia daripada kera itu sendiri. Dia menguji Noah dengan menculik adiknya dan memaksanya untuk memilih antara dia atau Mai. Karena tak bisa memutuskan, Proximus memerintahkan eksekusi Suna. Tapi tepat saat perintah itu diberikan, suara tembakan terdengar. Mai mengambil pistol dan menembak kera yang menyekap adik Noah. Proximus melihat ancaman itu, mengizinkan Mai pergi dan bebas. Tapi Mai punya rencana lain. Dia mengaktifkan peledak di dinding pantai, membuat air laut membanjiri markas kera sampai masuk ke dalam brankas itu sendiri, melenyapkan semua hal yang selama ini diinginkan oleh Proximus. Noah dengan cepat menyelamatkan keluarganya, tapi dihadang oleh pemimpin penjaga yang marah. Setelah pertarungan sengit, Noah berhasil melarikan diri, meninggalkan penjaga itu tenggelam. Saat muncul ke permukaan, dia melihat koloni kera yang selamat. Namun tiba-tiba dia diserang dengan kejam oleh Proximus, yang secara brutal memukulinya karena menggagalkan kemajuan bangsa kera. Proximus memerintahkan Noah untuk berlutut di hadapannya. Namun dengan mengerahkan sisa kekuatannya, Noah mulai menyanyikan lagu klannya. Kera-kera di sekelilingnya ikut bernyanyi, membuat Proximus kebingungan dan marah. Nyanyian itu bergema seketika mengundang kerumunan elang, yang kemudian menyerang Proximus, menjatuhkannya ke lautan. Setelah kekacauan itu, klan Noah berkumpul kembali, tapi kemudian Mai muncul di kejauhan, berpamitan untuk pergi. Noah menemuinya dan mengakui jika Proximus memang benar. Manusia tak akan berhenti sampai mereka mengklaim memiliki segalanya untuk diri mereka sendiri. Mai membantah, mengatakan bahwa pengetahuan yang ada di dalam pintu besi adalah milik manusia, ide manusia, dan buatan manusia, bukan untuk kera. Noah tak setuju dan bersikeras bahwa kera juga memiliki hak atas pengetahuan itu. Dia meyakinkan Mai bahwa kera akan membangun kembali rumah mereka, lebih kuat, lebih besar dari sebelumnya. Kemudian, Noah memberinya kalung milik Raka sebagai simbol kepercayaan Caesar sebagai hadiah perpisahan. Setelah berpisah, Noah menikmati waktu bersama klannya yang sudah bersatu kembali. Di sisi lain, Mai mendatangi tempat persembunyian manusia lainnya, di mana dia menyerahkan server yang dia bawa kepada seorang wanita dengan pakaian pelindung yang mengindikasikan bahwa sisa-sisa manusia cerdas masih ada di tempat yang tersembunyi dan terisolasi. Pada saat-saat terakhir, Mai mengaktifkan satelit di markas manusia, di mana manusia akhirnya bisa menghubungi para penyintas lainnya di seluruh dunia, mengindikasikan akan kebangkitan umat manusia dalam waktu dekat. Sementara itu, Noah mengamati sisa-sisa parabola yang hancur sebelum kembali ke teleskop tempat dia dan Mai pertama kali bertemu. Dia memandang langit seolah-olah akan menghadapi sesuatu yang besar sekali lagi, dan film berakhir. Dari film Kingdom of the Planet of the Apes, kita belajar bahwa sejarah selalu berulang ketika keserakahan mengambil alih kebaikan. Tapi kita juga belajar bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang selama masih ada satu hati nurani yang berani yang memilih jalan yang benar. Kemanusiaan bukan hanya milik manusia, dia bisa tumbuh di mana saja, bahkan di hati seekor kera. Dan mungkin itulah pesan paling penting dari kisah ini, bahwa menjadi manusiawi bukan soal siapa kita, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama. Inilah akhir dari Kingdom of the Planet of the Apes, sebuah kisah tentang kekuasaan, pengorbanan, dan harapan di dunia yang terus mencari arti kemanusiaan. Sekian video kali ini.
like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya. Bye-bye.